Nah, 1, 4, 9, 16. Berarti ini 3, 4, 7. Nah, 4, 9. Nah, ini biasanya kayak tes-tes psikotes gitu. Ya, kayaknya kita lanjut aja deh. Jumlah suku deret ukur ya. Deret ukur. Deret sebenarnya suku-suku pada suatu banjar dijumlah, maka jumlahnya dinamakan deret. Jangan di stop. Oh. Ada yang sebentar nih, dilanjut. Iya, tugasnya tes formatif 1-2 beserta penyelesaiannya modul 2 di kalau mau di email terserah, bisa pakai kayak kemarin di Word atau YouTube, di scan atau di foto. Nah, ini saat 14916 ini kayaknya bukan aritmatik atau deret hitung atau deret ukur. Cuman dia biasanya muncul di soal-soal psikotes ya. AR ini -3 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Makanya AR-nya 12, R-nya pangkat 2, 4 pangkat 1. Nah, kalau nomor contoh ini ya, 4, 10, 16 yang lagi dia kerjain, 22 sama 28. Ini tambah 6, tambah 6, tambah 6. Jadi pembedanya 6. Untuk bilangannya UN ya, UN sama dengan 6N kurang 2. Berarti suku ke-12 itu 6N. 6 kali 12 72 dikurang 2 sama dengan 70. Nah, ini caranya. Kalau ini deret ukur atau 1, suku keduanya 3/2, suku ketiga 9/4, suku keempat 27/8. Pembedanya itu 3/2. Lihat kan? Suku pertama 1 dikali rasio kali pangkat N kurang 1. Maka dapatnya A1 berarti R. Kalau mau dicari suku ke berapa bisa dicari melalui rumus. Misalnya ini suku ke-12. R-nya itu 3/2 untuk bilangan ini, untuk yang ini. Jadi misalnya suku pertama 1, R-nya 3/2. Kita mau cari suku ke-12. Yang gampangnya coba cari suku kedua. Saya stop dulu. Cari suku kedua. Berarti A-nya sama dengan 1. R-nya berapa? Rasio 3/2. Pangkat N kurang 1. N untuk suku kedua berarti 2 ya. 2 kurang 1. Berarti 1 kali 3/2. Hasilnya 3/2. Begitu juga. Ya, kalau tes nanti bisa pakai kalkulator seperti semester lalu. Ya. Dan dari pihak UTT kita sering dengan
sering latihan tes formatif, katanya mungkin sudah bisa, mungkin soalnya seperti begitu. Suaranya kurang jelas. Widgetnya nggak bisa dibuka. Enggak, ini pakai video lagi sekarang. Sama kan? Nih. Save. Deret. Deret hitung. Perubahannya berdasarkan penjumlahan. Pembedanya itu B. Contoh 5, 10, pembedanya 5. Seperti yang dilihat. Terus kalau suku ke N-nya itu SN A tambah N kurang B kali B. N-nya itu bilangan ke berapanya. Ya. Kalau jumlahnya itu dijumlahin setengah N kali A tambah dianya, misalnya suku ke berapanya. Sampai suku ke berapa. Misalnya jumlah sampai ke 12, makanya S12. Nah, kalau untuk deret ukur itu perubahan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian. Deret ukur itu tidak memiliki pembeda, tapi pengganda dari suku pertama atau A. Seperti kita lihat ini penggandanya berarti 2. Contoh. Bilangan yang menggunakan tersebut pengganda atau secara matematis pengganda dapat diartikan angka yang merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku sebelumnya atau di depannya. Nah, untuk deret suku ke N dari deret ukur coba saya matiin dulu nih ya, mungkin suaranya jadi nggak jelas nih. Oh, ya. Oke. Suku ke N dari deret ukur itu suku pertama, terus suku kedua AP, suku ketiga A pangkat A kali P pangkat 2. Makanya SN-nya itu A pangkat P A kali P pangkat N kurang 1. Kalau di buku lain biasanya ada R ya. Nggak ada suara. Iya ya. Kedengaran suaranya? Oke. Kalau mencari suku, jumlah ke N sukunya, itu bilangan pertama, bilangan suku pertama A, 1 kurang rasionya dipangkat suku N. N itu bilangan keberapanya, misalnya 12, pangkat 12, per 1 kurang P. Ya. Ya, nggak apa-apa. Pamit aja. Nah, untuk rumus suku ke N ini, misalnya UN U12 sama dengan AR pangkat 12 kurang 1. Ya. Ada juga misalnya R-nya itu lebih besar. Banyak kan sih kalau normalnya R lebih besar dari 1. Kalau R lebih kecil dari 1, cara mencari deret ukurnya itu SN sama dengan 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Tapi kalau di modul kita pakai yang ini aja ya. Berarti rasionya itu lebih besar dari 1. Ini untuk deret ukur tak berhingga. Seperti yang ada di video. Ini deret ukur tak berhingga, berarti dia kayak bentuk kurva gitu ya. Oke.
kita bandingin dulu ini contoh soal. Misalnya perusahaan Sari Cintaku memproduksi 2.500 unit pakaian anak-anak pada tahun pertama dan produksinya mengalami peningkatan sebanyak 100 unit setiap tahunnya. Berapa produksi pakaian anak-anak tersebut pada tahun ketiga dan berapakah produksi pakaian anak-anak tersebut sampai dengan tahun ketiga? Berarti A-nya diketahui 2.500. Tiap tahun ada peningkatan 100. Ditanya berapa produksi pakaian anak-anak tersebut sampai tahun ketiga. Jadi pakai rumusnya UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Dapatnya 2.500 tambah 3 kurang 1 kali 100 sama dengan, berarti di tahun ketiga produksinya 2.700. Nah, dia ditanya lagi, berarti total produksi dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu berapa? Pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Berarti S3 itu sama dengan suku ketiga. Berapa jumlah sukunya, berapa jumlah produksi di tahun ketiga itu sama dengan 3 per 2 dikali 2.500. Produksi di tahun pertama ditambah produksi di tahun kedua, di tahun ketiga 2.700. Nah, ini tinggal diselesaikan secara matematis. Dapatnya di tahun ketiga total produksi dari tahun pertama sampai ke tahun ketiga itu 7.800. Nah, ini contoh lain. Seperti besar penerimaan PT Yulia Volkova dari hasil penjualan barangnya itu 720 juta. Nah, pada tahun kelima, kok nggak bisa ya? Error ya? Coba saya keluar lagi ya. Coba saya keluar lagi. Bisa, Bu? Bisa? Bisa sekarang? Bisa? Bisa tidak? Oke. Tapi saya juga kayaknya ini mau pindah. Oh. Nadia, sebentar ya. Ya, soalnya saya di perpus nih. Ya, pindah tempat dulu ya. Oke. Enggak, ini waktunya saya extend kok. Ya, saya pindah dulu, kayaknya dimatiin dulu deh. Ya. Istirahat dulu ya. Mungkin 15 menit. Ya. Nadia, kita pindah ya.